kabarnya? Iya. Sehat Kak? Sehat. Iya. Enggak? Iya. Hari ini bahagia Kak? Bahagia banget. Bahagia banget ya. Iya. Iya, karena kita bertemu kembali dengan adik-adik ya Kak ya. Walaupun kita bertemunya secara online ya Kak ya. Iya, karena hari ini bahagia, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian hari ini. Ku rasa bahagia. Ya, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali datang hadirat Tuhan di dalam ibadah anak Tuhan. Kami memohon Tuhan kiranya sendiri yang akan memimpin kami dan memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Tolong kami Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bapa, di dalam kasih Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik pasti pernah makan roti tawar ya? Kami pernah juga? Pernah dong Kak. Enak ya Kak ya? Enak sekali. Cocoknya dikasih apa ya Kak? Kasih mentega, kasih selai. selai, bisa. Enak ya? Enak banget. Kayak lagu yang di sekolah minggu Kak. Iya. Ada lagu roti dan mentega kan? Karena roti dan mentega itu kan cocok, mereka selalu bersama, nggak bisa dipisahkan ya. Oke, kita akan pujikan ya adik-adik, roti dan mentega. Seperti mentega dengan
Iya, Kak Yuli tahu nggak? Lidi ini kalau cuma satu, itu gampang dipatahkan loh Kak. Seperti juga dengan kertas loh Kak. Iya ya. Iya, kertas ini kalau cuma satu, ya. Nah, misalnya ya, Kak, kertas ini kalau cuma satu juga mudah disobek loh Kak. Iya betul. Ya, betul ya Kak ya. Nah, tapi Kak, kalau lidi ini banyak kayak ini, Kak Yuli bisa patahin nggak? Nggak bisanya jadi. Oh, Nggak bisa Kak, nggak bisa, susah ya. Iya, tapi juga nggak bisa. Iya, kalau banyak, aku juga bisa Nggak bisa nyoba ya. susah sekali. Betul Kak. Nah, adik-adik, kalau kita sedang sedih, ya, kita sedang susah, atau kita sedang ada masalah, atau kita belajar susah banget, kita butuh seseorang ya, kita butuh teman, mungkin butuh orang tua yang untuk mendukung doa kita ya, sehingga kita bisa menjadi semakin kuat ya Kak ya. Dikuatkan dengan doa ya. Betul, kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan dengan doa ya adik-adik. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik susah untuk berdoa sendiri ya, adik-adik bisa datang ke mama, ke papa, cerita, atau ke teman, ke sahabat. Iya, minta dukungan teman untuk membantu di dalam doa. Doa sama-sama yang sangat bisa menguatkan kita dan meneguhkan kita. Ya, yuk kita berdoa, kita memuji nama Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Shalom adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang pertama-tama, sudah disiapkan belum Alkitabnya? Oke, baik. Kalau sudah, kita juga akan menyiapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah lagi kepada Engkau, walaupun hanya secara online. Tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami di dalam beribadah. Sebentar lagi Tuhan, kami hendak belajar, mendengar dan merenungkan akan firman. Biarlah Engkau berkati setiap hati kami, sehingga kami dapat mendengar dan melakukan firman yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan akan firman
hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu saja. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Bukit Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk Melody yang sudah membacakannya untuk kita semua. Ya, jadi adik-adik di situ judulnya Rasul-Rasul Menanti-nanti. Di ayat yang ke-12 disampaikan kalau para rasul yaitu para murid Tuhan Yesus itu kembali dari Bukit Zaitun ke Yerusalem setelah peristiwa kenaikan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, kenapa mereka pergi ke Yerusalem? Mereka pergi ke Yerusalem karena mereka menaati perintah Tuhan. Yang pada saat itu sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan kalau supaya murid-muridnya menanti di Yerusalem sampai janji tercurahnya Roh Kudus itu dipenuhi. Nah, jadi ketika mereka sudah kembali ke Yerusalem, mereka kemudian menuju ke rumah di mana mereka menumpang. Di situ mereka disebutkan jumlahnya ada berapa orang? 11 orang, ya. Karena yang satu yaitu Yudas Iskariot tidak ada bersama-sama dengan mereka. Di situ juga dikatakan kalau para rasul itu tidak sendirian. Ada siapa saja? Iya, di situ juga ada beberapa perempuan, termasuk salah satunya adalah Ibu Maria, dan juga ada saudara Yesus. Nah, jadi ketika mereka dalam masa menanti janji tercurahnya Roh Kudus itu, apa ya yang mereka lakukan? Apakah mereka berdiam diri aja, cuman saling ngobrol aja satu dengan yang lain? Tidak. Ternyata mereka ada suatu kegiatan. Mereka berdoa bersama. Mereka dengan bertekun berdoa. Dengan tekun itu berarti dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya sekali, 2 kali, tapi mereka tekun melakukannya. Nah, kira-kira kenapa ya para rasul atau para murid Yesus ini harus berdoa? Kenapa mereka harus berdoa selama menanti janji Yesus? Ya, mereka harus berdoa karena ada 2 hal tadi. Yang pertama karena mereka dikelilingi oleh orang-orang yang tidak begitu suka dengan mereka. Ya, jadi di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan para murid Yesus, para rasul. Sehingga setiap saat ya sewaktu-waktu mereka bisa mendapatkan bahaya karena ada ancaman dari orang-orang yang tidak menyukai mereka itu. Kemudian yang kedua, sesuatu yang dijanjikan oleh Yesus itu sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu tidak tahu ya Roh Kudus itu bentuknya seperti apa. Roh Kudus itu nanti bekerjanya bagaimana di dalam kehidupan mereka. Nah, mungkin berbeda dengan adik-adik yang misalnya kalau naik kelas itu sudah dijanjikan sama orang tua mau dibelikan sepeda baru. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya bentuknya sepeda itu seperti apa. Bahkan juga sudah milih duluan nih ya
sebelum janjinya itu ditepati sama orang tua, adik-adik malah sudah milih dulu. Pokoknya nanti kalau jadi diberikan yang itu. Nah, tapi berbeda dengan para murid, para rasul ini, mereka tidak tahu apa itu Roh Kudus. Bagaimana mereka akan datang kepada di dalam kehidupan mereka. Nah, makanya mereka perlu berdoa supaya apa? Supaya mereka itu tetap setia, bisa tetap setia menanti janji Yesus digenapi. Dan mereka juga bisa merasakan rasa damai di dalam hati mereka, meskipun di luar sana bahaya sewaktu-waktu bisa mendatangi mereka. Nah, jadi seperti sebuah meja, ya. Jadi di rumah pasti juga pernah atau punya meja ya di rumah. Nah, kita perhatikan kalau sebuah meja itu pasti di bagian bawahnya ada kaki-kakinya, bisa 3, bisa 4, ya. Ada kaki-kaki. Apa fungsinya kaki itu? Ada yang tahu? Nah, fungsinya adalah untuk menopang supaya meja itu bisa berdiri dengan baik, bisa berfungsi dengan baik. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita dan juga kehidupan para rasul pada waktu itu. Mereka butuh saling mendoakan supaya mereka tidak merasa beban masalah sendirian, supaya mereka bisa berkurang beban masalahnya. Nah, tadi Kak Wiwi dan Kak Yuli juga sudah mempraktekkan ya, ketika hanya ada satu batang lidi dan satu lembar kertas, itu mereka sangat mudah sekali untuk dipatahkan atau disobek. Tapi ketika sudah menjadi banyak, menjadi satu kesatuan, ya, maka lidi dan kertas-kertas itu sangat susah, bahkan tidak bisa untuk dihancurkan. Nah, begitu juga dengan kita, jadi sebagai manusia yang makhluk sosial, kita juga pasti membutuhkan dukungan dari teman, dari saudara, ya. Ketika kita mempunyai masalah atau orang lain mempunyai masalah, maka kita seharusnya juga melakukan hal yang sama seperti para murid Yesus. Mereka berdoa bersama-sama. Nah, tapi bukan berarti kalau kita doa sendirian itu kurang manjur ya, bukan berarti terus tidak dikabulkan. Tapi berdoa bersama itu hasilnya sungguh luar biasa. Nah, makanya itu juga yang kemudian dijadikan gaya hidup persekutuan pada masa itu. Murid-murid menjadikan itu sebagai gaya hidup persekutuan mereka, selalu berdoa bersama-sama, sehingga apa yang menjadi masalah mereka itu tidak menjadi masalah satu orang saja, tetapi juga menjadi beban untuk semuanya, sehingga beban yang berat terasa ringan, ya, tidak berat salah satu orang saja. Nah, jadi kita juga mau ya seperti para murid Yesus, seperti para rasul itu yang mau berdoa bersama. Bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi juga berdoa untuk mendoakan teman-teman kita, mendoakan saudara-saudara kita yang sedang di dalam masalah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang saat ini boleh kami dengarkan, boleh kami baca. Kiranya itu ya Tuhan boleh menjadi satu pelita di dalam hidup kami, sehingga kami juga boleh membagikan berkat yang sudah kami terima melalui firman ini kepada orang-orang di sekitar kami. Terlebih kami juga boleh ya Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami berbuat di dalam kehidupan kami. Kau mau membangun persekutuan dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami untuk senantiasa Engkau pimpin dan Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Ayat sumber kita hari ini adalah ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14b. Kisah Para Rasul 1 ayat 14b. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yuk kita ulang sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 14b. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka yang dimaksud adalah para murid Tuhan Yesus. Dan mereka bertekun di hati. Mereka punya satu doa yang sama dan itu dilakukan setiap hari. Tekun artinya terus-menerus dilakukan. Nah, para murid Yesus ini bertekun setiap hari di dalam doa mereka, di dalam pengharapan mereka untuk menanti janji Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Atik. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu dukungan doa juga dari teman kita. Kita doa sendiri juga ada gunanya ya. Tapi doa bersama atau didoakan, didukung teman yang lain itu juga besar kuasanya. Nah, adik-adik, kita mau pujikan satu lagu sebelum kita tutup ibadah kita hari ini dengan pujian Ada Satu Sobatku. Sobat kita yang sangat setia. Yang siapakah itu, Kak? Tuhan Yesus. Kita sudah beribadah hari ini, kita akan berpisah. Minggu depan kita akan bertemu kembali ya, dengan kakak-kakak yang lainnya tentunya ya Kak ya. Oke Kak, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah pimpin kami di dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau memimpin kami di dalam puji-pujian kami, di dalam kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang selalu menemani kami Tuhan, Engkau Allah yang selalu mendengar setiap doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan undur dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan kuatkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan
Amin.